Ketika si Dian ini menginjakkan kakinya di rumah, dia langsung mencium bau bangkai yang sangat busuk yang menusuk indera penciumannya si Dian ini. Halo guys, ketemu lagi sama aku Farina Sinta di channel ini. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banget buat kalian yang udah mampir ke channel aku ini. Dan aku harap kalian juga menyukai konten aku yang satu ini ya guys. Tema kita kali ini adalah jin kiriman. Nggak perlu menunggu lama-lama lagi, mari kita langsung eksekusi ceritanya. Cerita ini berasal dari sahabat aku yang namanya minta untuk disamarkan, jadi mari kita sebut saja namanya Dian. Dian ini seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang putra guys. Kita panggil aja namanya Zidan. Waktu itu Zidan masih berusia 2,5 tahun guys. Saat itu si Dian ini tinggal bersama mertuanya, mari kita sebut saja namanya Ibu Siti. Kehidupan rumah tangganya si Dian bersama suami itu tergolong yang rumah tangga yang adem ayem gitu loh guys. Jadi yang tanpa keributan pun, kalau misalnya ada keributan gitu kayak ya udah cuma ribut-ribut biasa aja, nggak sampai yang cekcok besar gitu loh guys. Suatu ketika tiba-tiba ada suatu kejadian yang membuat si Dian ini nggak bisa melupakan hal tersebut sampai saat ini guys. Kejadian itu berawal di tahun 2014 lalu. Suatu ketika, tiba-tiba ada suatu kejadian yang aneh yang membuat si Dian ini nggak pernah bisa lupain hal itu seumur hidupnya, bahkan sampai sekarang. Hal itu terjadi di tahun 2014 lalu, guys. Kejadian itu berawal ketika suaminya mengalami kecelakaan. By the way, suaminya ini kita sebut saja namanya Johan ya, guys. Suaminya ini mengalami kecelakaan setelah pulang bekerja. Si Dian mengingat betul ketika handphonenya berdering dan diberitahukan bahwa suaminya tengah mengalami kecelakaan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sontak mendengar hal ini pun, si Dian pun langsung bergegas untuk ke rumah sakit dan menitipkan si kecil Zidan ke mertuanya guys. Bersyukurnya suaminya ini cederanya nggak terlalu parah gitu loh guys, dan memang dirawat di rumah sakit. Selama suaminya dirawat di rumah sakit ini, si Dian lah yang menunggu suaminya. Jadi kayak si Dian itu emang jarang pulang guys. Jadi kalau pulang itu pas pagi nyiapin makanan buat mertua sama anaknya, terus langsung kembali ke rumah sakit nemenin si suaminya. Selama 3 hari suaminya dirawat di rumah sakit, dan selama itu juga si Dian yang menemaninya di rumah sakit guys. Setelah 3 hari ini pun akhirnya si Johan pun dinyatakan boleh kembali ke rumah. Karena memang izin pulangnya itu memang diberikan sore hari, maka sesampainya di rumah si Dian dan si Johan ini sudah malam guys, sekitar pukul jam 7 malam. Ketika si Dian ini menginjakkan kakinya di rumah, dia langsung mencium bau bangkai yang sangat busuk yang menusuk indera penciumannya si Dian ini. Sontak waktu itu ketika si Dian yang lagi memapah suaminya langsung bertanya ke suaminya, "Mas, kok kayak bau busuk ya?" Terus si suaminya ini cuma berkata, "Enggak ah, bau busuk apa ya dek? Perasaan kamu aja kali," katanya si Johan ini. Waktu itu si Dian kayak cuma ngerutkan dahi doang, kayak kok bau sebusuk ini sampai suami aku nggak kecium. Cuma waktu itu sih aku kayak ya udahlah, mungkin emang dari hidung aku aja kali yang bermasalah sih waktu itu. Dia nggak cerita, setelah membaringkan suaminya ke kamarnya, si Dian ini pun langsung mandi untuk membersihkan tubuhnya. Dan setelah membersihkan tubuhnya, si Dian ini pun bergegas untuk menemui anaknya si Zidan. Ketika memasuki kamarnya si Zidan ini, ternyata mertuanya pun ikut istirahat di situ. Dan ketika si Dian ini memasuki kamar si anaknya ini, seketika dia kembali mencium bau bangkai yang sangat menusuk, yang sampai si Dian ini tuh sampai nggak tahan gitu loh guys. Dia mencoba untuk mencari-cari dari mana sumber bau busuk ini, tapi sampai dia keliling rumah pun dia nggak menemukan sumber bau tersebut. Jadi kayak baunya tuh benar-benar serata itu gitu loh, nggak kecium dari mananya gitu kan. Tapi anehnya bau ini tuh langsung menghilang, tapi tahu-tahu tuh ada, tapi tahu-tahu menghilang gitu loh guys. Padahal saat itu si Dian inget banget bahwa emang cuaca itu lagi nggak berangin, kayak malam itu tuh setenang itu gitu loh guys.
Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika malam-malam, mungkin pukul jam 1 dini hari, seisi rumah dikejutkan dengan suara tangisan si Zidan yang seperti menangis tapi sangat kesakitan gitu loh guys. Jadi kan kalau misalnya anak kecil itu kan kayak ketahuan saking sakitnya gitu loh. Jadi nangisnya tuh karena nangis sakit, bukan karena nangis minta ini minta itu gitu loh guys. Setelah dicek, ternyata anaknya si Dian ini menderita demam. Alhasil si Dian pun langsung bergegas mengambil obat penurun demam yang selalu ia sediakan di kotak P3K di dalam rumahnya guys. Setelah diberikan obat dan ditenangkan, akhirnya si Zidan ini pun langsung tertidur pulas. Setelah melihat anaknya memang sudah tenang kembali, si Dian ini memutuskan untuk kembali tidur waktu itu. Esokan harinya setelah bangun subuh, jadi seperti biasa guys, setelah bangun pagi, sholat subuh, si Dian ini masak dan beberes rumah gitu loh. Nah setelah memasaknya itu udah selesai, dia berniat untuk membangunkan suaminya yang memang saat itu tuh memang butuh masih minum obat gitu loh. Jadi sarapannya udah siap, jadi niatnya tuh membangunkan suaminya untuk minum obat guys. Ketika dia membuka kamarnya, dia dikejutkan dengan penampakan sosok wanita yang saat itu tengah memperhatikan suaminya. Sosok itu pun cuma diem aja gitu dan ngeliatin si suaminya itu loh guys. Seketika itu si Dian pun hanya terheran kok ada cewek di kamarnya gitu loh, ini siapa gitu loh. Waktu itu si Dian tuh masih belum tahu kalau itu tuh emang sebenarnya penampakan guys. Tepat setelah beberapa saat kemudian si sosok itu berjalan ke arah tembok dan menghilang di sana. Ketika melihat si sosok ini menghilang di tombol Ketika melihat sosok ini menghilang, si Dian pun langsung di situ menjerit. Baru sadar dia ternyata itu bukan manusia, melainkan sosok. Ketika menjerit pun langsung mertua dan si suaminya si Johan ini pun langsung kebangun kan. Kayak ada apa ini, ada apa gitu. Setelah ditanya-tanya, si Dian ini pun menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Namun si suami dan si mertuanya ini kayak jawabannya kayak mungkin kamu kecapean aja kali, atau mungkin kamu emang lagi banyak pikiran, udah istirahat aja kamu sayang, kata si suaminya si Johan ini. Mendengar ini pun ya udah si Dian cuma kayak diem aja. Waktu itu aku juga nggak nyalahin mereka berdua karena nggak percaya sama omonganku Sin. Karena kalau misalnya dibalik posisinya aku di posisinya mereka pasti kayak nggak percaya juga, masa ada sih gitu kan. Cuma waktu itu emang dilalah aku sendiri yang lihat, cuma ya udahlah gitu. Aku pendem di dalam hati aja. Waktu itu si Dian kan. Selang beberapa hari ketika malam tiba, waktu itu si Dian sangat mengingat bahwa malam itu berbeda seperti malam yang kayak biasanya. Dia kayak udah coba buat tidur, tapi emang gak bisa tidur, kayak cuma bolak-balik di tempat tidur aja. Kayak perasaannya kayak gak nyaman gitu loh guys. Tepat beberapa saat kemudian, dia mendengar suara tangisan si Zidan, si kecil Zidan ini kembali terdengar. Dia langsung bergegas ke kamarnya si Zidan ini buat ngecek ada apa demam lagi atau gimana. Ternyata kali itu berbeda seperti malam sebelumnya guys. Waktu itu Zidan kayak nggak ngerasa demam, nggak ada ngerasa apa. Cuma dia itu nangis sembari membelalakan matanya ke arah atas. Jadi gini, gini loh. Sambil nangis sampai menjerit-jerit gitu loh. Sontak si Dian langsung mengambil handphonenya dan kayak setelin murotal gitu loh dari handphonenya. Sembari dia menenangkan si kecil dan berdoa di dalam hatinya. Tangisannya si Zidan pun akhirnya mereda ketika azan subuh berkumandang. Namun selain itu hal yang aneh terjadi. Selama si Dian memasuki kamarnya si Zidan ini, dia selalu mencium bau busuk yang sama ketika beberapa hari yang lalu ia cium. Sontak dia bertanya kepada Bu Siti mertuanya dan juga suaminya si Johan ini, apakah mereka mencium bau yang dicium oleh si Dian, karena kan memang mereka berdua juga berada di kamar yang sama dengan si Dian gitu loh guys. Tapi sama seperti jawaban sebelum-sebelumnya, mereka berdua tidak mencium bau yang dicium si Dian saat itu. Ketika si Zidannya ini sudah berangsur tenang, anehnya bau itu pun juga langsung menghilang. Itu kayak lenyap gitu aja loh guys. Kayak emang sebelumnya emang nggak ada bau apapun gitu loh. Kejadian aneh pun kembali terjadi. Setelah 2 hari setelahnya, ketika malam tiba, si Dian ingat betul itu di jam sekitar setengah 3 malam, setengah 3 dini hari.
Mendengar kayak ada pasir yang dibuang ke atas atap rumahnya. By the way, rumahnya si Dian ini itu masih kayak genteng dan belum pakai plafon. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjatuh di gentengnya itu masih kayak terdengar banget gitu loh guys. Setelah mendengar suara itu, entah kenapa perasaannya si Dian itu makin gak enak gitu loh guys. Jadi dia memutuskan untuk sholat malam. Ketika dia selesai mengambil air wudhu di belakang, di kamar mandi belakang, dia melihat sosok perempuan yang beberapa hari lalu jumpai di kamarnya itu berjalan ke arah kamarnya si Zidan guys ya. Sontak melihat penampakan ini, si Dian pun langsung bergegas berlari ke arah kamarnya si Zidan. Namun ketika dia membuka pintu kamarnya si anaknya ini, ternyata emang nggak dia jumpain sosok tersebut. Namun kembali bau bangkai itu pun kembali tercium guys. Takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, akhirnya si Dian pun memutuskan untuk menggendong anaknya dan membawanya ke kamarnya agar bisa tidur bersama suaminya. Jadi kayak biar tidur bertiga gitu loh guys. Setelah itu akhirnya si Dian pun bisa tertidur. Di tengah mimpinya, si Dian sangat mengingat bertemu sama sosok yang nggak kelihatan gitu loh. Cuma dia yang ngehnya itu kayak bagian bawahnya gitu loh guys, kayak ngeblur gitu mukanya. Sosok itu memberikan sebongkah emas dan diberikannya kepada si Dian ini. Emas itu warnanya sangat mengkilap sih. Saking mengkilapnya itu tuh kayak sampai bersinar gitu loh. Gedenya itu sampai segede kepala bayi. Ketika si Dian menerima si emas ini, entah kenapa ada sesuatu yang menggerakkan tangannya si Dian gitu loh guys. Tiba-tiba tangannya si Dian itu kayak melempar si emas, si bongkahan emas itu untuk melempar ke jauh. Tepat ketika emas itu dilempar, suara ledakan yang memekakan telinga itu pun terdengar. Sontak si Dian ini pun langsung terbangun dari mimpinya. By the way, aku baru tahu kalau misalnya mimpi emas itu bahaya ya guys ya. Jadi buat kalian yang mungkin mimpi emas jangan diterima. Mana tahu itu bom ya kan, bahaya. Seketika setelah melihat dan mendengar ledakan bom yang sangat besar itu, si Dian pun langsung terbangun dengan keringat yang bercucuran gitu loh guys. Dan ketika dia melihat sisi kanannya, dia melihat suami dan anaknya yang tengah tertidur pulas, akhirnya dia pun kembali untuk tenang. Keesokan harinya karena merasa hal-hal janggal yang ia lalui itu emang udah nggak normal, akhirnya si Dian ini memutuskan untuk menghubungi kerabat jauhnya si Dian yang kita sebut saja namanya Pak Tono. By the way, Pak Tono ini bisa dikatakan kayak paranormal gitu loh guys. Nah, ketika Pak Tono sampai di rumahnya si Dian, setelah beberapa saat mengobrol, akhirnya Pak Tono mengatakan bahwa memang ada seseorang yang tidak menyukai si Dian dan juga keluarganya gitu loh guys. Orang itu tidak suka kepada keluarganya si Dian, terutama si Dian, dan mengirimkan kayak semacam jin gitu loh untuk mengganggu ketentraman rumah tangganya si Dian dan keluarganya ini guys. Setelah mengatakan itu, Pak Tono pun mencoba untuk berkeliling rumah dan langkahnya itu terhenti di belakang pekarangan rumahnya si Dian ini. Setelah beberapa saat Pak Tono ini mencukil tanah yang ada di situ, akhirnya Pak Tono menemukan sebuah buntalan kain yang berwarna putih yang diikat oleh banyak-banyak tali gitu loh guys. Saat itu si Dian pun mencoba bertanya kepada Pak Tono ini, kira-kira siapa orang yang begitu tega mengirimkan hal-hal seperti ini. Karena menurut dia itu selama tinggal di situ dia sudah berusaha baik kepada tetangga, sudah ramah, sudah mencoba nggak sombong juga, sudah mencoba untuk meramah tamah gitu loh guys sama tetangga dan para orang-orang di sekitar lingkungan rumah mereka. Tapi lagi dan lagi Pak Tono tidak mau menjawab pertanyaannya si Dian ini. Pak Tono hanya mengatakan bahwa yang penting ini udah ketemu. Si Dian pun disarankan oleh Pak Tono untuk pindah dari rumahnya yang saat itu ditinggali. Pak Tono berkata, lebih baik pindah di rumah sendiri Dok, biar lebih mandiri. Itu katanya Pak Tono. Sepulangnya Pak Tono dari rumahnya si Dian ini mencoba untuk berdiskusi gitu loh sama suaminya untuk mencoba pindah dari rumah mertuanya. Dan untungnya si suaminya ini, si Johan, tipe suami yang nggak terlalu yang ngikut istri gitu loh. Kalau selama itu masih baik dan selama itu emang membuat si Diannya ini nyaman, si Johan ini emang setuju-setuju aja gitu loh guys. Singkat cerita, setelah beberapa hari mereka mempersiapkan, mereka pun akhirnya pindah. Nah, kabarnya sekarang ini si Dian sudah memiliki rumah dan memiliki 2 orang putra, guys.
walaupun emang awal-awalnya mereka harus ngontrak. Sampai saat ini pun masih menjadi misteri siapa orang yang begitu tega mengirimi jin atau hal-hal seperti itu ke keluarganya si Dian. Namun si Dian memiliki pemikirannya sendiri dan si Dian sudah mengantongi sebuah nama dan membenamnya di dalam hati hingga saat ini, guys. Nah, itu tadi cerita horor kita kali ini. Menurut kalian bagaimana, guys? Menurut kalian hal apa yang bisa dipetik dari cerita ini? Tetaplah berbuat baik meski kita tidak diterima dengan baik. Karena apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai di kemudian hari. Seperti halnya si Dian ini, guys. Mungkin karena keikhlasannya dulu mengikhlaskan orang yang sudah berusaha menzolimi dia dan keluarganya, alhasil sekarang hidupnya si Dian ini sudah sangat nyaman. Kehidupannya juga berkecukupan, memiliki 2 orang putra yang memang sangat cerdas dan sangat lucu-lucu. Nah, segitu dulu cerita kita malam ini. Aku harap kalian juga menyukai cerita aku kali ini. Dan buat kalian yang mau kirim kritik-kritik ataupun saran, atau mungkin kalian juga punya pengalaman horor yang mungkin mau di-up di sini, bisa banget buat hubungin aku atau kirim ke email aku atau ke IG aku yang nanti akan aku sertakan di kolom deskripsi ya, guys ya. Ingat, apa yang tidak bisa kalian lihat belum tentu itu tidak nyata. Bisa jadi di suatu sudut kegelapan di sekitarmu, mereka tengah melihatmu dan mengawasimu. See you next di video selanjutnya, guys. Bye-bye.